Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ladinda Magfira, terus Firman Syarois Tomorang, dan juga saya sendiri Asep Mutakin yang akan menjelaskan materi yaitu bertemakan efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca merupakan naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer akibat kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk mengabsorpsinya. Gas-gas yang termasuk ke dalam gas rumah kaca ialah yang pertama itu ada karbon dioksida atau CO2, kemudian metana atau CH4, kemudian uap air atau H2O, kemudian klorofluorokarbon atau CFC, dan juga ada ozon atau O3, dan juga yang terakhir ada N2O. Sinar matahari saat mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipantulkan kembali ke luar angkasa dan sebagian akan diserap oleh bumi. Sinar yang masuk ke bumi akan diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. Panas dari bumi akan kembali terpancar ke angkasa, namun panas yang terpancarkan ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer, sehingga menyebabkan semua energi tersebut terakumulasi di atmosfer dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Kemudian, adakah dampak meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer? Yang pertama, adanya efek rumah kaca akan mengakibatkan pemanasan global. Semakin lama umur gas berbuangan dalam gas CO2 yang dihasilkan oleh industri, maka akan lebih lama disebut sebagai penyebab pemanasan global. Yang kedua, laut akan makin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Yang ketiga, menipisnya lapisan ozon yang akan membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi. Yang keempat, suhu permukaan bumi kian meningkat akibat terperangkapnya oleh gas karbon dioksida yang makin banyak dari hari ke hari. Manfaat efek rumah kaca. Layaknya rumah kaca, lapisan ini akan menyimpan panas bumi agar temperatur suhu bumi tetap terjaga dan seimbang. Tanpa adanya efek rumah kaca, bumi akan menjadi planet yang membeku dan tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup. Upaya mengurangi efek rumah kaca. Yang pertama adalah hemat energi listrik, sehingga mengurangi pemakaian batu bara yang menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. Yang kedua adalah beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik, sehingga emisi gas N2O juga akan berkurang. Yang ketiga adalah menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, seperti panel surya dan bahan bakar listrik lainnya, karena tidak menghasilkan polutan yang berbahaya. Yang keempat adalah reboisasi. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul ini merupakan solusi yang efisien untuk masalah ini. Yang berikutnya adalah batasi penggunaan plastik. Plastik sulit terdegradasi di dalam tanah, sehingga jika dibakar akan menghasilkan gas karbon dioksida dalam jumlah besar. Kemudian adanya upaya dari pemerintah pusat dan daerah, contoh peran yang dilakukan seperti membuat peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan dalam kegiatan yang menghasilkan gas rumah kaca, seperti pembatasan dalam berkendaraan. Kemudian ada juga melakukan konservasi energi. Nah, untuk peran dari pengusaha yaitu menetapkan target berbasis sains, menetapkan harga karbon, kemudian ada bersikap transparan. Jadi semua perusahaan besar seharusnya mengukur dan mengungkapkan emisi gas rumah kaca mereka secara terbuka. Untuk peran akademisi, membuat inovasi atau teknologi untuk mencegah dan menekan laju efek rumah kaca. Untuk upaya-upaya masyarakat dapat dilakukan gunakan listrik secukupnya, mengurangi penggunaan plastik, dan juga gunakan BBM yang ramah lingkungan. Demikian presentasi dari kami kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.